Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safiyhi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis dzikir khataman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah untuk wilayah Cibarusah dan sekitarnya yang seluruhnya tanpa kecuali, dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu. Namun kendati pun demikian, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh ikhwan, saudaraku seiman seagama yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa adakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha, berupaya membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, di antaranya dengan menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang bagi likulli mukminin wa mukminatin ayyadkurullaha ta'ala dzikran katsira ala kulli ahyani fa innahu da'wus sholihin wa da'wu auliya'illahi ta'ala. Seyogyanya, sepatutnya bagi setiap orang mukmin atau mukminah, yakni orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, agar hendaknya selalu berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya pada setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, baik dalam keadaan senang atau susah, baik di siang hari ataupun di malam hari, di rumah ataupun di luar rumah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan dalam situasi kondisi apapun, agar hendaknya setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya berzikir kepada Allah itu adalah kebiasaannya orang-orang yang soleh. Artinya walaupun kita umpama belum menjadi orang yang soleh, tapi insya Allah dengan barokah kita mengamalkan yang telah diamalkan, yang telah dibiasakan oleh orang-orang yang soleh, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita oleh Allah nanti di hari kiamat digolongkan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, walaupun kita belum menjadi orang yang soleh. Dan berzikir kepada Allah itu, memperbanyak berzikir kepada Allah itu adalah kebiasaannya para aulia Allah, para kekasih Allah. Mereka mendekati Allah dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah. Di samping juga mereka selalu berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin meningkatkan prestasi ibadahnya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Juga tentunya mereka berusaha meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya, kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya didasari dengan ilmunya. Karena insya Allah ibadah apapun, baik itu berzikir, membaca Quran, dan sebagainya, ibadah apapun apabila kita lakukan dengan didasari ilmunya, insya Allah ibadah yang kita lakukan itu akan mencapai kesempurnaan. Karena ilmu ini menjadi standarisasi, menjadi patokan terhadap sempurna atau tidaknya ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, itu sangat amat bergantung kepada ilmunya. Artinya seluruh para nabi, seluruh orang-orang soleh, seluruh para ulama salafus soleh, seluruh aulia, mereka adalah orang-orang berilmu. Mereka bukan orang-orang bodoh. Dan mereka beribadah kepada Allah didasari ilmunya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Apabila kita selalu memperbanyak berzikir kepada Allah, itu artinya kita telah mengikuti, telah mencontoh amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh para aulia Allah, oleh orang-orang yang soleh, bahkan
oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita menjadikan Nabi kita sebagai panutan kita, guru mursyid kita, al-alim, al-allamah, al-faqih, al-arif billah, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, kita jadikan panutan, maka tentu kita harus berusaha mengamalkan apa yang mereka amalkan. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dengan mencintai mereka, dengan mengamalkan amalan yang mereka amalkan, insya Allah kita pun mudah-mudahan bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah adalah merupakan perintah Allah. Kalau kita buka kitab suci Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, itu ayatnya banyak sekali. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah ke-33, yaitu surah Al-Ahzab, juz 22 ayat 41, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dalam ayat ini Allah memanggil seluruh orang-orang yang beriman yang hidup di alam dunia ini, baik laki-laki maupun wanita. Mereka seluruhnya dipanggil oleh Allah, dan mereka harus merasa terpanggil oleh Allah dengan panggilan Allah dalam ayat ini apabila mereka mengaku sebagai orang yang beriman, apabila mereka di hatinya masih ada iman, harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, karena memang dalam ayat ini Allah memanggil mereka, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, udzukurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah, dzikran, dengan zikir katsira, yang sebanyak-banyaknya. Demikian pula terdapat dalam Al-Quran surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, juz yang ketiga ayat 41. Kalau tadi juga sama ayat 41, cuma beda surah. Tadi mas surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 41. Nah sekarang surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 41. Ayatnya sama, 41. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wazkur rabbaka katsira, wazkur, dan berzikirlah kamu rabbaka, kepada Tuhanmu, sebutlah Tuhanmu, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu katsira, dengan sebanyak-banyaknya. Demikian pula terdapat dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz yang kedua ayat 152. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah dalam ayat ini, fadkuruni, maka hendaklah kalian berzikir kepadaku, adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian, washkuruli, dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan janganlah sekali-kali kalian kufur. Dalam ayat ini Allah menegaskan, berzikirlah kamu kepadaku, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Menurut sebahagian para ulama mufassirin, yakni para ulama yang berkompeten di bidang ilmu tafsir,
bahwa ingatnya Allah kepada hambanya, yaitu maksudnya adalah Allah akan melimpahkan rahmatnya kepadanya, pada hambanya, melimpahkan kasih sayangnya kepada hambanya, memberikan ampunannya kepada hambanya. Allah memberikan ridhonya kepada hambanya, memberikan pertolongannya kepada hambanya, perlindungannya kepada hambanya. Artinya orang-orang yang berzikir akan selalu berada dalam rahmat Allah, akan selalu berada dalam kasih sayang Allah, akan selalu berada dalam ampunan Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah, selalu berada dalam ridho Allah, dan selalu berada dalam lindungan Allah. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah sekali-kali kalian kufur. Dalam ayat ini, selain kita orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, juga dalam ayat ini kita orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maka kita harus pandai-pandai mensyukurinya. Jangan sekali-kali mengkufurinya. Jangan sampai nikmat-nikmat dari Allah kita gunakan untuk berbuat durhaka kepada Allah. Jangan sampai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita malah justru kita gunakan untuk berbuat dosa kepada Allah. Apabila demikian, tentu Allah akan sangat murka kepada kita. Sehingga dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah memberikan peringatan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberikan peringatan kepadamu, la in syakartum, jika kamu bersyukur atas nikmat dari Allah, yakni nikmat-nikmat dari Allah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Nikmat-nikmat dari Allah digunakan untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu artinya bersyukur atas nikmat Allah. Maka dalam ayat ini Allah berjanji, la azidannakum. Azidah ini fi'il mudhari. Di awal kalimat terdapat lam taukid, lam penguat kalimat. Dan di ujung kalimat juga terdapat nun taukid sakilah. Jadi ini benar-benar luar biasa kalimatnya. Allah benar-benar janji, tidak bohong. La azidannakum, tentu niscaya aku benar-benar akan menambahkan nikmat itu kepadamu. Yakni nanti di sorga. Di sorga. Kalau di dunia nikmat bertambah apa berkurang? Ayo. Sekarang kita sehat karena masih muda. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, demikian pula tahun silih bergantian. Sebentar lagi, kurang lebih seminggu lagi, kita akan masuk tahun baru Masehi 2025. Padahal tahun 2024 perasaan baru kemarin. Masya Allah. Nah, usia semakin bertambah, semakin sepuh, kenikmatan sudah mulai semakin berkurang. Gigi tadinya rapat, udah ompong 1, 2, 3, berkurang tuh. Tadinya waktu giginya rapi, senyumnya lebar. Wow, sekarang ompong ditahan sendiri. Tidak ada ompongnya. Kayak ngomongnya, dulu makan ya apa tuh tempenya kita kuat. Kalau udah sepuh sakit gigi, paling makannya omol-omol, tahu, tempe. Masya Allah, berkurang nikmat. Daging asli itu. Dulu waktu muda, wah, sterak. Wow, seperti Berry Prima, sterak, atau seperti Johan Saimima,
atau seperti Advent bangun. Saya udah sepuh bongkok, jalan pakai tongkat, mata mulai rabun, telinga mulai budeg, rambut mulai putih. Tapi aneh ya, itu yang putih rambut kepala di atas ya, tapi yang rambut kepala di bawah putih ya. Oh, kepanasan. Dia terlebih tersembunyi ya di dalam kolor. Gak putih-putih gitu. Masya Allah. Tuh, berkurang nikmat. La azidannakum, niscaya pasti aku, kata Allah, benar-benar akan menambahkan nikmat kepadamu nanti di sorga. Nikmat yang sempurna, tiada tara, tiada banding. Masya Allah. Hewan yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi, itulah diantaranya beberapa ayat Al-Quran yang isinya memerintahkan agar kita selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kalau lagi ada masalah, lagi menghadapi problematika, lagi kere, uang nggak punya, kebutuhan banyak, baru berzikir, baru tahajud. Begitu dikabul, kebutuhan terpenuhi, zikirnya ditinggal lagi, tahajudnya dilewat lagi. Jadi kita kadang-kadang begitu, mendekati Allah lebih dekat ketika ada kebutuhan. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, jauh lagi dari Allah. Itu namanya enggak istiqomah. Tapi bagus juga sih, lumayan. Iya, lumayan daripada lari ke dukun, bahaya. Atau ke orang pintar dulunya ketipu kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebenarnya banyak sih ayatnya. Kalau kita mau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang isinya tentang perintah berzikir, banyak banget. Adapun faidah, kegunaan dan manfaat berzikir kepada Allah, di antaranya yang pertama akan mendapat ketenangan hati, ketentraman batin, dan kedamaian jiwa. Setiap kita, diakui tidak diakui, pasti hidup di alam bumi ini butuh ketenangan hati, butuh ketentraman batin, butuh kedamaian jiwa. Walaupun umpama hartanya banyak berlimpah ruah, bro dipantau, bro dijuluk, ngalayah di tengah imam, kesukaan. Uang banyak berlipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, istri 4. Tapi kalau hatinya tidak tenang, selalu resah, gelisah, gundah gulana, kalau kata anak sekarang galau, sehingga makan tidak enak, nggak bisa tidur, karena nggak ada ketenangan hati. Berarti kita butuh ketenangan. Maka salah satu di antara perkara yang paling efektif dan efisien agar kita oleh Allah diberikan ketenangan hati, ketentraman batin, dan kedamaian jiwa, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan mendingan banyak duit hati tenang daripada nggak punya duit marah-marah terus lagi. Mau tambah riuh aja sih. Agak kencing kalau malu. Dalam Al-Quran surah ke-13 Ar-Rahman. Nah, kalau ada orang sakaratnya lama, susah matinya. Udah cepat ambil alur, baca surah Ar-Rahman dulu. Insya Allah itu akan cepat dicabut nyawanya. Ayatnya? Iya, buat surah Ar-Rahman dari ayat pertama baca sampai selesai. Kadang-kadang belum selesai udah meninggal. Dan itu udah pernah saya coba itu.
Dalam Al-Quran surah ke-13 Ar-Ra'd juz 13 ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah dalam ayat ini, orang-orang yang beriman hati mereka merasakan ketentraman karena berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan sebab berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Ketentraman hati, ketenangan hati, kedamaian jiwa itu adalah merupakan tangga yang paling utama dan pertama untuk siapapun yang ingin meraih kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Jadi intinya, siapapun yang ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, barokah dunia akhirat, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti guru-guru kita ikuti para wali, ikuti para nabi, ikuti para ulama salafus salih. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah adalah kebiasaannya orang-orang yang soleh. Sebenarnya masih banyak sih ya faedah manfaat dari berzikir kepada Allah. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, semuanya keturunan kita, sepeninggal kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang selalu istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, mautun nas bi adatihim, matinya manusia sesuai kebiasaannya ketika hidup. Kalau kita sudah biasa berzikir, insya Allah matinya pun dalam keadaan berzikir. Walaupun tidak diucapkan dengan lisan, hatinya berzikir, hatinya enggak mati. Nah, jadi matinya seseorang sesuai kebiasaannya. Ada orang matinya lagi main gaple, dan waktu itu udah kebiasaan main gaple, gitu, plak, aku cabut tawa. Naudzubillah min, itu namanya mati suul khotimah, mati jelek. Mati jelek itu, mati suul itu mati tidak membawa iman, mati tidak membawa Islam, mati dalam keadaan kufur. Naudzubillah min. Nah, orang yang matinya suul khotimah itu pasti ke neraka. Nah, mudah-mudahan dengan istiqomah berzikir, kita, keluarga kita, anak cucu kita, cicit kita, ponakan kita, keturunan kita, semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Yuk kita bareng-bareng. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil